Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali pada ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati. Mari kita satukan pikiran kita untuk datang dalam hadirat Tuhan pagi ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk menyerahkan diri terlebih dahulu. Kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah besar. Allah yang penuh kemuliaan, yang layak menerima pujian dari umat pilihannya. Dan kita bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita yang mengagungkan nama Tuhan. Layak dipuji, disembah. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Hosana.
datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami pagi ini untuk datang beribadah kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang tak terhingga, yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi ini kami mau dengan sungguh-sungguh datang kepadamu. Namun terlebih dahulu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Dikiranya Tuhan yang menguduskan, yang melayakkan kami untuk datang kepadamu. Karena kami menyadari ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, yang sesungguhnya tidak layak datang kepadamu. Ada begitu banyak perbuatan yang kami lakukan, entah itu tindakan, perkataan, maupun pemikiran kami, yang membuat kami semakin jauh daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kuduskan kami, urapi kami, agar kami mengalami perjumpaan secara khusus kepadamu pagi ini. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati ibadah kami, agar ibadah kami ini layak kepadamu, dan berkenan kepadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Kiranya Tuhan menuntun agar sampai di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, dari awal hingga kami akhiri ibadah kami ini nantinya, kiranya Tuhan yang terus memimpin. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya menyapa kita sekali lagi. Salam. Bapak Ibu, Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Ya. Dia adalah Allah satu-satunya yang harus kita ingini di dunia ini. Mari Bapak Ibu kita agungkan. Mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan Allah sumber kuatku.
katakan tiada yang ku ingin di bumi. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak. Lebih sungguh katakan, hanya Kau milik kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Allah sumber Allahku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bapak Ibu, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Mari kita terus naikkan pujian kita yang mengatakan, ku kan terbang. Tuhan tidak bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Katakan, firman-Mu Tuhan tidak bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu
Tuhan. Katakan jalanmu di atas jalan-jalanku. Jalanmu di atas jalan-jalanku. Rancanganmu Tuhan Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu Kau membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Katakan bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih sungguh bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian. Katakan, jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Lebih sungguh katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
ajarmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri mengurapi karyamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Sungguh kami menyadari Tuhan, jejak pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami sungguh sempurna adanya, sehingga sampai saat ini kami tidak kekurangan satu apapun. Kami justru boleh datang di tempat ini dengan kekuatan yang baru, dengan kondisi yang sehat dan kuat. Kami meyakini bahwa semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Ajar kami untuk terus mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat bertindak secara lebih bijaksana di dalam setiap langkah kami. Dan melalui kami, banyak orang-orang di sekeliling kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami masing-masing ya Tuhan, agar kami mau merendahkan diri kami dengan penuh kerendahan hati. Kami mau terima firman Tuhan yang akan kami dengar dan pelajari bersama-sama. Dan firman Tuhan boleh tertanam dalam hati pikiran kami dan berbuah lebat melalui buah-buah pertobatan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu ayat, satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 13. Kita membaca dari ayat 1 sampai 14 ya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikian seluruh orang Israel mendengar kabar
bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang, lalu pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin bisa ditampilkan ya PowerPoint-nya. Kita hari ini belajar bersama-sama dari satu tema yang diberikan kepada kita, tidak sabar adalah kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa minta tolong untuk tampilkan PowerPoint. Ya, tidak sabar adalah kebodohan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan ya, di dalam satu desa, sebuah desa yang terletak di tengah hutan, yang tentu sebentar, nggak bisa ya, tadi bisa. Oke, bisa minta bantu ya, ya. Ya, kita bisa membayangkan ada sebuah desa yang terletak di tengah hutan, Bapak Saudara. Desa ini sering mengalami yang namanya musim dingin yang berkepanjangan, dan tentu cuacanya sangat dingin sekali. Oleh karena itu setiap rumah di desa ini memiliki perapian masing-masing. Guna untuk apa? Untuk menghangatkan keluarga mereka masing-masing. Dan satu kali ada seorang pemuda yang baru saja pindah dari tempatnya ke desa tersebut. Dan ketika melihat keadaan tersebut, pemuda ini sangat prihatin ya. Melihat betapa banyaknya kayu yang digunakan untuk membakar api dalam perapian itu. Dan ketika ia melihat banyak orang di situ kedinginan, dan dia berpikir bagaimana bisa bertahan lama dengan keadaan seperti itu. Maka kemudian dia berinisiatif untuk apa? Untuk menambahkan ya bongkahan kayu-kayu itu di dalam setiap perapian yang ada. Pikirnya bahwa dengan seperti itu dia akan membantu untuk menghangatkan orang-orang yang ada di situ, termasuk dia juga yang akan berada di situ di dalam jangka waktu yang lama. Tetapi ketika dilihat secara perlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara, api itu semakin lama semakin membesar, dan dengan besarnya api itu ya dia berpikir, wah, ini sangat bagus.
dapat membantu semua yang ada di sini. Nah, secara perlahan kemudian dilihat api itu semakin besar dan tidak lama kemudian melahap seluruh perkampungan yang ada di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, pemuda ini tidak sadar apa yang dilakukannya ternyata berdampak tidak baik di dalam lingkungan atau tempat di mana dia berusaha untuk menolongnya. Dia berpikir memiliki inisiatif yang baik. Dia memiliki sesuatu atau maksud yang baik untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di situ pada waktu itu. Tetapi tindakannya adalah tindakan yang tentu kurang bijaksana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak semua inisiatif yang baik atau maksud yang baik ya kadang dilakukan dengan cara atau tindakan yang baik juga tanpa memikirkan hal-hal yang terjadi di dampak berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tidak sabar adalah kebodohan. Nah, apa hubungan antara ketidaksabaran dan kebodohan? Bapak Ibu Saudara, tentu ya, di dalam Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini mengingatkan kita untuk bersikap lebih bijaksana ya. Mungkin bisa dibantu ya. Tadi saya coba bisa, nggak tahu. Ya, apa hubungannya antara sabar dan bodoh? Bapak Saudara, ini bicara tentang kesinambungan atau keselarasan antara pikiran, hati dan juga tindakan kita. Nah, tentu ini bicara tentang satu keterkaitan yang tidak dipisahkan antara apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, dan juga apa yang nampak dari yang kita lakukan. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancarnya kehidupan yang nampak dalam diri kita, Bapak Saudara, itu tentu berasal dari dalam hati, Bapak Saudara. Bapak Saudara tentu mungkin mengenal ya, atau mengetahui pernyataan seperti ini. What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Tentu ini bukan pernyataan dari kekristenan, Bapak Saudara. Ini adalah pernyataan dari Buddha, yang tentu ini sebenarnya menekankan tentang kuatnya pikiran itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita atau menentukan bagaimana kita hidup. Nah, tentu penekanannya adalah seluruh pusat atau kekuatan yang ada itu hanyalah di pikiran. Ini yang ditekankan. Nah, tetapi Bapak Saudara, kita melihat di sini, saya mau mengajak kita untuk melihatnya tidak melihat dari sisi itu, tetapi saya melihat dari sisi kesinambungan, bahwasanya antara pikiran, hati, perasaan, dan juga tindakan itu adalah satu kesatuan yang terhubung, di mana apa yang kita lakukan ya, kalau kita mungkin melakukan A, melakukan B, yaitu sesungguhnya menunjukkan hati dan pikiran kita A, hati dan pikiran kita B. Nah, seperti itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri juga ya menyatakan di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya khususnya, ya dikatakan karena dari dalam hati, dari hati orang timbul pikiran-pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hidup tidak sopan, iri hati, hujat, kesombongan, kebodohan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menjadikan orang itu najis. Jadi jelas ya, tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya kehidupan kita sehari-hari yang nampak, tanpa kita mungkin berpikir bahwa saya tidak seperti ini sebenarnya, saya tidak punya maksud seperti ini. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ya, itu adalah apa yang sesungguhnya ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, artinya apa? Perbendaharaan yang baik Bapak Ibu Saudara akan mengeluarkan hal-hal yang baik ya. Banyaknya perbendaharaan yang baik di dalam diri kita itu akan nyata dan nampak di dalam hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebaliknya, banyaknya perbendaharaan atau sesuatu yang buruk yang kita simpan di dalam diri kita itu akan keluar dengan cara-cara yang buruk atau cara-cara yang
tidak baik Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Jika kita banyak mengisi pikiran, ya, hati kita, contohnya dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, dengan doa, dan kemudian karena sekarang eranya sosial media dengan melihat konten-konten, berita-berita yang membangun, maka sesungguhnya kehidupan kita akan dipimpin dengan hal-hal yang baik, yang membangun, yang tentu akan memberkati banyak orang. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ya ketika kita mengisi hidup kita dengan banyaknya hal-hal yang tidak baik, seperti halnya apa? Iri hati, dengki, sakit hati, seperti itu ya, dendam, kecemburuan, sejenisnya. Maka ketika semuanya itu terkumpul dalam diri kita dan itu menguasai pikiran kita hari demi hari, hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang nampak adalah apa? Seringkali kita memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang, perkataan-perkataan yang menyudutkan orang. Demikian juga tindakan kita. Tindakan kita pun akan bergerak untuk apa? Untuk merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang-orang yang tidak kita senangi, kepada orang-orang yang kepadanya kita iri hati, kita dendam, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini tentu dapat dilihat. Ya, sekali lagi saya ulang-ulang, dapat dilihat melalui apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dan inilah Bapak Ibu Saudara yang kita mau lihat di dalam kehidupan dari Saul ya, Raja Saul. Nah, Raja Saul Bapak Ibu Saudara, ya, yang pertama adalah tentang kesinambungan, keterhubungan antara kesabaran dan kebodohan itu. Nah, pertama kita melihat apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata bodoh. Next ya, next aja terus. Nah, di sini kita melihat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Dan tentu kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan bodoh oleh Samuel kepada Saul di sini, Bapak Saudara. Dari kata sakal ya bahasa Ibrani. Nah, itu sesungguhnya kalau kita memperhatikan tidak hanya sebatas satu perbandingan bodoh dan pintar secara intelektual saja. Mungkin kita memahami secara umum orang itu bodoh karena tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengetahuan yang baik di dalam dirinya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Samuel di sini kepada Saul ketika mengatakan perbuatanmu itu bodoh, itu sebenarnya dari satu kata, ya, tindakan yang bodoh yang mengarah kepada moral dan spiritual, Bapak Saudara. Nah, apa yang dimaksudkan di sini Bapak Saudara? Spiritual dan moral yang tentu dimiliki oleh Saul adalah spiritual yang moral dan moral yang kurang atau tidak baik. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Samuel kepada Saul ketika mengatakan itu. Jadi dia mengatakan, "Hei Saul, sungguh engkau tidak memiliki moral dan spiritual yang baik di dalam kehidupanmu." Nah, ini bicara tentang bodoh. Jadi tidak hanya berhenti pada pemikiran tetapi spiritual. Ini bicara dari dalam. Nah, yang nampak juga di dalam tindakan-tindakan moral kita sehari-hari, secara etik. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara ketika spiritual dan moral ini tidak ada di dalam diri kita, nah itulah makanya kita dikatakan sebagai orang yang bodoh. Sama yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul. Dikatakan bahwa kebodohan Saul adalah kebodohan yang tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya spirit atau spiritual dan moral di dalam dirinya. Artinya apa? Kurangnya moral dan spiritual dalam kehidupan manusia, Bapak Saudara, akan menyebabkan yang namanya kehancuran, baik secara individu maupun secara sosial. Nah, nanti kita akan melihat hal itu secara pelan-pelan, Bapak Saudara. Saya mau mengatakan di sini, kurang atau tidak adanya moral dan spiritual di dalam diri Saul menunjukkan adanya ketidaktaatan atau ketidakpercayaan penuh Saul kepada Tuhan. Tentang apa? Tentang penyertaan dan juga pertolongan dalam kehidupannya. Pertanyaan besarnya adalah Bapak Ibu, apakah Saul dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pemahaman yang baik akan Tuhan?
Dan bagaimana kalau kita memperhatikan ya, seperti pujian tadi, sesungguhnya jejak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sungguh sangat baik ya. Nah, kalau mengingat bagaimana pertolongan Tuhan, siapa Tuhan itu, tentu saya memahami di sini Saul tahu. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, dengan mujizat yang begitu luar biasa, melewati laut Teberau, kemudian menyeberangi sungai Yordan, dan kemudian mengalahkan orang-orang Yeriko, tembok Yeriko yang besar itu dapat runtuh, dan bahkan sampai tuntunan Tuhan kepada tempat perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Apakah Saul dalam hal ini tidak tahu? Bapak Ibu Saudara, tentu Saul tahu. Tentu Saul tahu dan mengerti akan hal itu. Nah, tetapi mengapa dalam hal ini, ya gitu kan, Saul bertindak bodoh dengan menunjukkan bahwa dirinya kurang spiritual dan moral, sehingga tindakannya menunjukkan adanya apa? Adanya ketidaktaatannya di hadapan Tuhan, atau menunjukkan bahwa dirinya tidak beriman kepada Tuhan. Saya sering mengatakan Bapak Saudara, iman melibatkan 3 hal penting yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, notisia itu notis ya, dari yang kita kenal notis sekarang itu bicara tentang pengetahuan, pengertian atau pemahaman. Nah, tetapi tidak hanya cukup di situ Bapak Saudara, tetapi juga asensus. Asensus itu bicara tentang keyakinan, pengakuan kita. Ketika kita tahu apa itu, ya apa yang kita percayai, maka sesungguhnya pertanyaan besarnya kemudian adalah kita yakin, kita mengakui enggak apa yang kita ketahui dan apa yang sesungguhnya kita pahami. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Saudara. Karena dikatakan iblis pun juga tahu dan mengakui siapa Tuhan itu. Ya, ketika lalu disampaikan oleh hambanya G.I. Arneti tentang Tuhan Yesus datang ke Gerasa, ya iblis pun tahu siapa Yesus dan mengakui kebesaran kuasa Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam hal ini iblis satu yang tidak dilakukan adalah fidusia. Ini bicara tentang mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, bicara tentang kebergantungan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, pemahaman pengetahuan Saul selama ini tentang pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak cukup untuk menolong dia bertahan dan taat di hadapan Tuhan di saat kondisi dan situasi terdesak. Dan bahkan dia tidak sampai membawanya kepada hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan secara spiritual, dan kemudian itu nyata di dalam tindakan moralnya yang menunjukkan adanya kebodohan. Itulah sebabnya Bapak Saudara, kenapa Samuel itu mengatakan perbuatanmu itu bodoh. Kelihatannya bagus kan? Saul mempersembahkan korban. Bukannya mempersembahkan korban itu sesuatu yang dikenan di hadapan Tuhan. Nah, ternyata itu menunjukkan kebodohan karena tidak memperhatikan hal-hal yang penting. Nanti kita akan melihat Bapak Saudara tentang hal itu. Pertanyaan besar kepada kita terkait hal ini Bapak Saudara. Seberapa sering juga kita di dalam situasi dan kondisi terdesak, kita tidak mampu untuk memiliki atau mempertahankan iman keyakinan kita di hadapan Tuhan dengan mengambil tindakan yang baik tentang tindakan apapun juga, baik di dalam pekerjaan atau keluarga, dalam keputusan apapun Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita juga mengingat bagaimana perjalanan hidup kita telah ditolong Tuhan dari dulu sampai sekarang, mulai dari kita jatuh, bangun kembali. Tetapi bukankah seringkali kita juga seperti Saul, ya, tidak mampu mempertahankan iman keyakinan kita di hadapan Tuhan sekalipun kita tahu banyak hal. Tahu Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Tahu Tuhan Yesus itu menebus dosa saya. Tahu Tuhan Yesus membebaskan saya. Nah, pertanyaan besarnya, seberapa sering kita juga sama seperti Saul? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti anak muda tadi kan, di dalam situasi dan kondisi yang kelihatannya itu mendesak dia untuk menolong orang lain, tetapi justru itu adalah tindakan yang bodoh karena tidak memikirkan dampak selanjutnya. Nah, kemudian ya, mengapa Bapak Ibu Saudara, ya Saul dikatakan bodoh oleh Samuel dalam hal ini? Ya,
Di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, poin kedua, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Bapak Saudara, poin kedua, mengapa pernyataan bodoh itu muncul dari mulut Samuel? Karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Tidak mengikuti, Bapak Saudara, dari kata samar ya, itu bicara tentang ketekunan dan tanggung jawab dalam mempertahankan apa yang berharga dan sakral. Nah, dari poin bahwa Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, Bapak Saudara, apa yang menunjukkan bahwa Saul itu tidak mengikuti perintah Tuhan? Yang pertama adalah bahwa Saul tidak sabar menunggu Samuel. Dalam pasal 10 ayat 8, kalau tidak salah Bapak Saudara, Samuel menjanjikan bahwa dia akan datang dalam waktu 7 hari untuk hadir di tengah-tengah banyaknya orang-orang Israel, ya, dengan mempersembahkan korban seperti itu. Nah, artinya apa? Ketidaksabaran Bapak Saudara sering mendorong seseorang untuk tidak atau bahkan malas melakukan firman Tuhan. Dia dalam kondisi dan situasi yang gugup dan bahkan bingung, ragu, takut gitu kan. Ya, tidak percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang memang pada saat itu mau diserang oleh bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudara, ternyata Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya dia tidak sabar menunggu Samuel datang. Nah, seberapa sering juga Bapak Ibu Saudara dalam hal ini ya, kita sama seperti Saul gitu kan. Dengan ketidaksabaran kita seringkali melakukan hal-hal lain yang kita pandang itu baik, yang kita pandang itu membawa sesuatu yang baik dan menguntungkan bagi diri kita sendiri, tanpa kita mempertanyakannya kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan, apa yang saya lakukan ini sudah baik atau belum? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Saul. Nah, kenapa? Karena poin daripada Saul tidak mengikuti Tuhan, selain tidak sabar menunggu Samuel, alasan berikutnya karena dia tidak mengindahkan apa yang berharga dan sakral. Dengan dia tidak sabar menunggu Samuel dan melakukan tindakan mempersembahkan korban, sesungguhnya Saul menunjukkan bahwa tindakannya tidak sama sekali mengindahkan atau menjaga sesuatu yang berharga dan sakral di hadapan Tuhan. Saul telah mengambil peran daripada Samuel yang merupakan peran penting, Bapak-Ibu Saudara, yang hanya bisa dilakukan oleh hakim ya, atau imam di dalam perjanjian lama dengan mempersembahkan korban. Sekalipun Saul adalah raja, Bapak Saudara, bukan berarti bahwa raja itu berkuasa, pemimpin itu berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Ternyata ada batasan-batasan tertentu. Ternyata ada bagian-bagian tertentu yang sesungguhnya dia tidak bisa lakukan. Dalam konteks ini adalah dengan mempersembahkan korban bakaran, Bapak Saudara. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Samuel pada saat itu. Nah, itu sebabnya Saul dalam hal ini Bapak Saudara tidak bisa menjaga sesuatu yang berharga dan sifatnya itu adalah sakral. Nah, dalam hal ini apa? Dia mengambil peran Samuel sebagai hakim. Artinya Saul gagal melewati yang namanya apa? Ujian atas kesediaannya Bapak Saudara dan kemampuannya dalam mempertahankan serta mematuhi yang namanya struktur ya. Struktur otoritas penting dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu sebagai pemimpin yang sekalipun pemimpin dia juga tetap tunduk kepada yang namanya perintah ilahi, perintah Allah. Dan perintah Allah pada saat itu tidak disampaikan langsung kepada raja melainkan kepada hakim atau nabi-nabinya. Hal ini tentu penting untuk kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan selain daripada itu Bapak Saudara, di tengah-tengah situasi yang takut, penuh keraguan-raguan atau kebimbangan, Saul sendiri melakukan apa yang mungkin dalam tanda kutip bagi dirinya itu baik. Mempersembahkan korban bakaran itu baik Bapak Ibu Saudara. Iya, itu baik. Itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara dengan kondisi situasi yang takut, yang tidak percaya gitu kan,
yang ragu-ragu kepada Tuhan, dia membawa persembahan korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, tentu ini tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menghargai apa yang sakral itu. Bagaimana mungkin Bapak Saudara begini, pada saat yang sama kita itu takut. Tetapi di saat kita takut, kita datang di saat kita maksudnya tidak percaya kepada Tuhan, kita membawa persembahan atau hidup kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada Tuhan siapa? Seperti itu kan? Bagaimana mungkin ya, ketika kita ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak beriman, pada saat yang sama kita mempersembahkan atau membawa diri kita untuk datang di hadapan Tuhan. Bukankah ini adalah sesuatu yang tidak menghargai, sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan mau kita datang dengan penuh rasa rasa takut yang disertai bukan ketidakpercayaan, tetapi keyakinan bahwa Tuhan itu akan memberikan kemenangan dan pertolongan. Nah, Bapak Saudara, bukankah seringkali juga seperti itu ya manusia? Ketika kita dalam keadaan yang tidak percaya, bukankah juga sering seperti itu kita datang di hadapan Tuhan, kita yang penting ibadah aja, nggak tahu pokoknya yang penting ibadah datang, membawa diri kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip, kalau bahasa kasarnya itu munafik di hadapan Tuhan, gitu kan. Kita nggak percaya nih, bawa diri kita kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan siapa? Gitu kan. Yang mau kita persembahkan seluruh hidup kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menyebabkan mengapa Saul itu bodoh, karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana hasilnya? Ya, dari kebodohan yang dimiliki oleh Saul itu sendiri. Ya, next ya. Bisa minta ditolong. Ya, dikatakan di ayat yang ke-14. Kenapa saya mau baca sampai ayat ke-14? Saya mau mengajak kita untuk melihat efek atau dampak daripada kebodohan itu. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Bapak Saudara, kerajaanmu tidak akan tetap. Lanjut aja sampai penuh poinnya. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, hilangnya bagian yang terpenting dari diri Saul yang sesungguhnya itu telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Seperti itu. Bisa minta tolong untuk PPT-nya ya, untuk membantu kita semua. Hilangnya satu keistimewaan Bapak Ibu Saudara. Hilangnya sesuatu yang terpenting di dalam diri Saul. Karena kebodohannya itu sendiri. Nah, artinya apa? Orang yang bodoh atau dalam konteks ini orang yang kurang atau tidak memiliki spiritual dan moral yang baik akan mengalami kehancuran Bapak Ibu Saudara dalam hidupnya secara perlahan-lahan. Memang tidak secara langsung, karena pada saat itu bangsa Israel juga masih mengalami kemenangan. Tetapi secara perlahan kalau kita melihat kehidupan Saul selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dia semakin jauh dari Tuhan, dia semakin mengambil langkah-langkah yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia bingung, ketika dia takut, dia justru bukan pergi kepada Tuhan tetapi pergi kepada dukun. Seperti itu kan. Nah, kalau kita melihat konteks-konteks selanjutnya, karena apa? Tidak adanya pimpinan Tuhan. Tidak ada yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik di dalam dirinya. Hal ini akan terjadi secara berkelanjutan bagi atau kepada orang yang dalam tanda kutip kurang spiritual dan moral. Bicara tentang hukum atau tidak tetap, tidak berkelanjutan Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang kerajaan yang tidak kuat dan stabil atau tidak stabil dan akan menuju kehancuran. Dan tentu ketidaktaatan dapat mengakibatkan Bapak Ibu Saudara hilangnya hak istimewa dan berkat. Kita tidak usah melihat hak istimewa dan berkat orang lain, tetapi melihat kepada diri kita sendiri atau masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apa hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara?
Mungkin kita tidak seperti Saul sebagai raja atau pemimpin. Tetapi sesungguhnya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan hak istimewa yang namanya adalah Injil. Injil itu adalah hak istimewa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, seberapa banyak orang yang hari-hari ini kehilangan Injil di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam hal-hal yang lain. Pertanyaan besarnya adalah seberapa sering atau apakah pernah, gitu pertanyaannya. Kita di dalam pekerjaan kita menunjukkan atau membagikan berita Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, rekan-rekan sekerja kita. Atau kita mungkin sibuk dengan hal-hal yang lain yang dapat menguntungkan pribadi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hak istimewa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Yang kita peringati nanti di Jumat Agung dan Paskah, peristiwa kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang besar. Dan Dia memberikan hak istimewa di dalam Matius pasal yang terakhir. Tuhan memberikan satu dorongan bahwa pergilah, beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Itu adalah hak istimewa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak memberitakan Injil artinya kita kehilangan berkat Tuhan. Pada saat yang sama, kita kehilangan berkat Tuhan ketika kita tidak beritakan Injil. Makanya Rasul Paulus menekankan kepada kita juga, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 ya, bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata celaka ini sesungguhnya menunjuk pada dampak yang sama seperti yang akan dialami oleh Saul, Bapak Saudara. Berkat Tuhan akan secara perlahan itu tidak kita nikmati. Apakah Tuhan tidak memberkati kita lagi? Pertanyaan besarnya seperti itu, tentu tidak. Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap menunjukkan kasih kemurahannya kepada kita. Masalahnya adalah seringkali Bapak Ibu Saudara, kita mengabaikan berkat Tuhan dengan kita tidak mengikuti atau menaati Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, makanya apa yang nampak di dalam kehidupan kita, terkhususnya di dalam kita menggunakan apa yang berharga dan sakral, sesuatu yang istimewa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam konteks orang percaya sekarang adalah Injil itu sendiri, maka itu sesungguhnya bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari kita, Bapak Ibu. Tentu dalam hal ini juga mengajak kita untuk bersikap bijaksana, memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya memberikan 2 kesimpulan, Bapak Saudara, dari khotbah saya. Ya, 2 kesimpulan. Sesungguhnya bisa tadi, tapi nggak bisa. Ya, 2 kesimpulan. Kita harus bijaksana. Tetapi bagaimana Bapak Saudara kebijaksanaan itu muncul atau nampak dalam hidup kita? Kebijaksanaan merupakan cerminan dari spiritual yang esensial. Spiritual yang esensial, yang esensi adalah berbicara tentang hubungan yang baik pribadi kita dengan Tuhan sehari-hari, di dalam baca firman Tuhan, di dalam doa setelah bangun tidur, sebelum bangun tidur, dan kalau kita mau mengerjakan apapun itu, Bapak Ibu Saudara, itu bicara hubungan pribadi, spiritual yang esensi di hadapan Tuhan. Kan percuma kita seringkali mengikuti jadwal-jadwal ibadah, katakan seperti itu ya. Bukan berarti kita nggak boleh mengikuti, karena dalam Ibrani sendiri jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan. Maksud saya kan sia-sia gitu loh kita kalau misalnya seringkali mengikuti jadwal-jadwal ibadah ke gereja lain, A, ke gereja B, ke gereja sana, sampai padat. Tapi kita tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan yang baik. Nah, itu justru akan terlihat hanya sebatas rutinitas ritual saja, seperti itu. Dan itu tentunya akan mengarah kepada satu tindakan yang tidak bijaksana ketika kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian iman, Bapak Saudara, pentingnya iman, keyakinan yang tetap kuat dan bertahan kokoh dalam diri kita. Karena iman itu tidak hanya pengetahuan dan pengakuan, tetapi juga tindakan nyata. 3 hal itu tidak bisa dipisahkan.
Keraguan-raguan akan pemeliharaan Tuhan akan menghilangkan privilege atau hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, berkat, dan membawa kehancuran bagi kita sendiri juga orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita mungkin sudah merasa bahagia, tenang, dan baik dalam kehidupan kita, nyaman, tetapi kita perlu memperhatikan apakah kenyamanan itu merupakan sesuatu yang sudah diperkenan Tuhan dengan kita tetap memperhatikan privilege hak istimewa Tuhan mengerjakan atau membagikan Injil dalam hidup kita, atau hanya kita nikmati secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sesungguhnya yang dimaksud dengan yang namanya kebodohan di dalam diri Saul. Dan bagaimana aplikasinya dalam hidup kita tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yang kemudian itu bisa menghasilkan sesuatu yang bijaksana dan memperkuat iman kita, sehingga kita tetap mempertahankan apa yang berharga itu, dan tidak hanya mempertahankan, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya dengan kita tekun datang beribadah di tempat ini, kita akan menjadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi orang yang selalu dipimpin dan diarahkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur firman-Mu menolong kami, menguatkan kami, dan tentu akan menuntun kami untuk kami menjalani kehidupan yang baik. Tidak hanya sekedar memiliki maksud tujuan yang baik dan memandang apa yang kami lakukan baik tanpa memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami bersikap tidak bijaksana dan bahkan mengabaikan firman Tuhan, bahkan mengabaikan hak istimewa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah di era yang semakin maju ini Tuhan, kami boleh memakai seluruh alat-alat yang ada untuk kami pakai di dalam memberitakan Injil, di dalam mewartakan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan dalam pekerjaan pun, biarlah Tuhan terus ajar kami untuk bertindak bijaksana, memperhatikan peluang-peluang untuk kami bisa memaksimalkan keistimewaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sehingga hari demi hari kami terus menjaga dan mempertahankan iman kami dengan baik. Dan bahkan di saat dan situasi terdesak pun Tuhan, kami tetap mengambil tindakan dan keputusan sesuai dengan yang Tuhan harapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom. Karena ada kesalahan teknis, mungkin komputernya bermasalah, maka warta hari ini akan saya bacakan kepada kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat tanggal 30 Maret 2025. Yang pertama, kami mengucapkan kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan terus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kemudian, majelis dan hamba Tuhan dengan penuh kasih mengucapkan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dengan kami di ibadah, dan Bapak Ibu juga bisa bergabung kepada kami di ibadah setiap minggu, ibadah kerohanian setiap hari. Ada doa pagi juga. Kemudian seperti biasa minggu depan ibadah diadakan 2 kali, pagi pukul 2 yang akan dilayani oleh Guru Injil Mengki, kemudian sore pukul 17 yang akan dilayani oleh Guru Injil Gabriel. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa bahwa minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kemudian juga minggu depan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di dekat pintu masuk. Dengan jam yang sama,
pagi pukul 9 dan pukul sore ada ibadah sekolah minggu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak, jangan lupa anak-anak kita dibawa dan diajak ke sekolah minggu. Nah, tiap Selasa pukul 19 ada persekutuan kaum pria via Zoom, harap kaum pria mengikutinya. Tiap Kamis pukul 19 ada persekutuan doa kaum wanita via Zoom, harap kaum wanita dapat mengikutinya. Kemudian setiap Sabtu pagi pukul 6 ada persekutuan doa, harap kepada jemaat Tuhan untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami, bisa mendoakan setiap pergumulan jemaat. Jadi kita bisa saling mendoakan dan saling mendukung dan bertumbuh di dalam iman. Kemudian Sabtu pukul 18 atau jam 6 sore ada ibadah PRBK. Nah, untuk kita yang masih muda, yang masih kuat tenaganya, jangan lupa datang, kita datang beribadah. Tidak tertutup kemungkinan kalau ada orang tua juga yang mau bergabung bersama anak-anak muda remaja. Biar kita bisa saling mendukung, bertumbuh di dalam Kristus. Persembahan hari ini, jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte, dan persembahan untuk pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan hari ini pagi adalah Ibu Olive dan Ibu Melinda. Mungkin Ibu Olive bisa digantikan. Sebelum persembahan diedarkan, kita membaca ayat kitab firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Sebelum kita mengumpulkan akan persembahan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan kasih dan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu. Ajarlah kami memberi dengan sukacita dan tulus hati, serta gunakan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Kristus Yesus yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Kupersembahkan. Persembahkan kepadamu yang terbaik bagiku, dengan segenap hatiku ku bawa di altar-Mu. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik bagiku, dengan segenap hatiku ku bawa di altar-Mu. Kini ku Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. angkat jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Rindu taat firman-Mu, bukti kerja kasih-Mu. Hingga langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Hingga langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Hingga langit terbuka, berkat Tuhan tercurah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu dan pemeliharaan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman itu tertanam dalam hati kami, membimbing setiap langkah kami, dan mengubahkan hidup kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah setia menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Berilah hamba-Mu kekuatan, hikmat, kesehatan, dan semangat dalam melayani Engkau, agar hamba-Mu ini terus menjadi alat di tangan-Mu. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik di GIA Jemur Sari maupun di 5 pos PI yang dinaunginya. Kiranya Engkau terus memelihara, menguatkan dan menuntun kami dalam pertumbuhan iman. Biarlah kasih kami kepadamu semakin bertumbuh dan kami menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi terang dan garam di tengah dunia. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga maupun kehidupan rohani. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka serta berikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga berseru kepadamu ya Tuhan, agar Engkau berbelas kasihan terhadap dunia ini. Jauhkanlah musibah bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi dan banjir yang dapat menyebabkan penderitaan. Kami mohon perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang terdampak ya Tuhan. Berikan hikmat bagi para pemimpin dan tenaga bantuan dalam menanggulangi keadaan ini, serta berikan ketabahan dan pengharapan bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Biarlah sesuatu yang terjadi, mereka semakin mendekatkan diri di hadapan Engkau dan tetap bergantung kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Berkati pemerintah kami dengan hikmat, keadilan, dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Kiranya Engkau menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan sosial agar kehidupan masyarakat tetap aman dan sejahtera. Kami mohon agar harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau ya Tuhan, sehingga tidak ada yang mengalami kekurangan. Berikan kesejahteraan bagi setiap keluarga, lindungilah tenaga kerja dan berikanlah solusi bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Kami yakin percaya Tuhan akan memelihara kami. Kami juga menyerahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungilah setiap langkah kami dari bahaya dan kecelakaan. Kiranya dalam 1 minggu ke depan, kami tetap berada dalam pemeliharaan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Senantiasa merasakan damai sejahtera dan perlindungan daripada Engkau. Lebih dari itu ya Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu. Berikan kami kesempatan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, perhatian maupun doa. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di seluruh dunia, agar semakin bertumbuh dan menjadi terang di tengah kegelapan. Berikan keberanian bagi mereka yang menghadapi tantangan dalam iman mereka, dan pakailah setiap jemaat Tuhan untuk membawa kabar keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami dan hidup kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa.